Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'. وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض yarhamkum man fis sama. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat fillah, maka Allah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Mari dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini diberikannya kita sehat, diberikannya berpuasa, dan di malam harinya masih dikuatkannya kita untuk dapat melaksanakan sholat malam pada malam. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah yang begitu sangat luas, lebih luas dari sebesar apapun dosa dan kesalahan hamba ini, Allah ampuni dosa-dosa masa lalu kita. Allah hapus kesalahan-kesalahan kita, dan kedepannya Allah jadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah amalkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila akhir zaman. Aku usi nafsi wa iyyakum bittaqwa. Imam Ahmad rahimahullah menceritakan pada suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melintas di salah satu jalan kota Madinah, dan jalan itu cukup sempit. Nabi disertai oleh rombongan. Saat itu kebetulan ada seorang anak kecil yang sedang bermain dan tidak menyadari rombongan Nabi bersama rombongan akan lewat. Ibu anak tersebut meninggal karena khawatir terlindas oleh rombongan yang berdesakan tersebut. Maka si ibu pun berlari untuk mengambil dan menyelamatkan anak tersebut, dan pemandangan itu dilihat oleh para sahabat. Lalu sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna kanat hadhihi litulqi innaha finnar. Ya Rasulullah, kira-kira tegakah ibu tersebut melemparkan anaknya itu ke dalam neraka? Maka Nabi berkata kepada para sahabat, tentu tidak. Wala yulqillah habibahu finnar. Tentu tidak. Dan Allah tidak akan melemparkan orang yang Allah cintai ke dalam neraka.
Riwayat daripada Zaid bin Aslam, dalam salah satu perjalanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang mengambil bayi seekor burung. Lalu tiba-tiba induk burung tersebut melemparkan dirinya ke asuhan si laki-laki tadi untuk bertukar dengan bayi yang diambil laki-laki tersebut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban bihadza qaul." Sungguh mengagumkan sikap yang dilakukan oleh seekor burung tersebut. Jaa fa'alqa nafsahu bi ayyikum rahmatan liwaladah. Dia rela mengorbankan dirinya untuk kalian tangkap hanya karena betapa besarnya kasih sayang terhadap anaknya, agar anaknya dilepas. Fawallahi, maka demi Allah Jalla, lallahu arhamu bi'abdihi al-mu'min min hadha al-qa'ili bi farqihi. Allah jauh lebih menyayangi lagi terhadap hambanya yang beriman dibandingkan seekor burung tersebut. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Banyak kisah-kisah bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Bahkan pada materi kita sebelumnya tentang 5 syarat untuk mendapatkan surga Allah, salah satu kesimpulan yang kita garis bawahi, Allah itu saking kasih sayangnya sebenarnya tidak ingin menyiksa hambanya. Allah menjadikan sekecil-kecil alasan agar hambanya tidak mendapatkan siksa ketika si hamba berbuat dosa. Sekalipun berbuat dosa itu Allah murkai, tapi bila ada manusia atau hambanya berbuat dosa, Allah sediakan solusi agar tidak mendapatkan siksa. Yang pertama kemarin, menghadirkan rasa malu di dalam hati kepada Allah saat terpeleset bermaksiat kepadanya. Maka rasa malu itu menjadi jaminan dosa tersebut tidak menyebabkan pelakunya mendapat siksa kelak pada hari kiamat. Lalu kemudian Allah tambahkan, lanjutkan dengan bertaubat, maka Allah muliakan. Dan dalam hadis qudsi lain, Allah tidak peduli sebesar apapun dosa, karena rahmat Allah jauh lebih luas. Karena itu maka kita sebagai hambanya hendaklah di setiap sikap dan tindakan kita selalu terdapat sifat rahmat. Apalagi kalau berkaitan dengan nasib pulang banyak sebagai aparat, pejabat, jangan sampai sifat rahmat itu tidak ada sama sekali di setiap kebijakan yang dibuat. Hanya mengejar keuntungan materi, tapi menyusahkan dan menyengsarakan banyak orang. Nabi mengancam, Allahumma man wallaita minhum amra ummati farafaq bihi. Ya Allah, siapapun yang engkau titipkan kepadanya nasib umatku, lalu
sikap dan kebijakannya lebih didorong maras dan kasihan, maka sayangi orang tersebut ya Allah. Wa man wallaita minkum min ummati fasyaqqa 'alaihim fashquq 'alaihi. Sebaliknya ya Allah, siapapun yang Engkau serahkan di tangannya nasib umatmu, lalu keras terhadap mereka, maka Engkau lebih keras lagi ya Allah terhadap orang-orang tersebut. Demikian juga dalam hal jual beli, Nabi mendoakan rahimallahu man sam'an idza ba'a, sam'an idza ishtara, sam'an idza qada. Semoga Allah merahmati seseorang bila dia berjualan ada rasa malas lawan pembeli, bila dia berjualan ada rasa malas kasihan dengan pedagang, dan bila dia menuntut haknya, dia pun juga memiliki rasa malas dengan orang yang dia duga atau yang dia tuntut. Pedagang maupun pembeli kalau ada rasa malas, insya Allah terhindar dari apalagi tersebut mengenai orang, apalagi anak menipu orang, karena malas sifat rahmat itulah yang menyebabkan seseorang akan disayangi oleh Allah, sebagaimana hadis Nabi, ar-rahimun yarhamhumur rahman. Orang-orang yang di dalam hatinya menyimpan sifat kasih sayang adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah ar-Rahman. Dalam surat Al-Fatihah, terlepas kita membicarakan apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama ataupun ayat pertamanya Alhamdulillah, yang jelas kita diperkenalkan siapa Allah, yaitu Zat yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, agar dalam hidup ini kita tidak kehabisan dan tidak kehilangan sifat tersebut. Kuitan lawan anak, anak lawan kuitan, guru lawan murid, murid lawan guru, tetangga dengan tetangga, muslim sesama muslim, bahkan manusia terhadap makhluk Allah. Di setiap sikap kita harus selalu ada sifat Allah. Sampai kepada orang yang berdosa sekalipun, jangan sampai sifat rahmat itu hilang dalam hati kita. Jangan sampai sifat rahmat itu hilang dalam hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-fajibu ar-raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala min al-'abidil muqallid. Orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa, tapi di dalam hatinya masih terdapat harapan yang sangat besar akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jauh lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang yang rajin beribadah. Perbuatan kasat matanya jauh dari dosa, tapi perilakunya, hatinya sudah tidak ada lagi sifat rahmat, sehingga memandang orang lain, terlebih yang masih berbuat dosa, belum bisa melaksanakan perintah Allah, dalam hati ulang ahli ibadah tadi memandangnya tidak pantas hidup, atau menghakimi mereka sepertinya sudah divonis ahli neraka. Jadi ujar Nabi yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, orang itu pendosa, tapi di dalam hatinya
sifat kasih sayang, dan ia pun berharap besar akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang itu rajin beribadah, tapi suka menghakimi orang lain baik dengan ucapan ataupun dengan pikiran. Melihat orang ada sembahyang, lalu dalam hatinya orang ini kada pantas masuk surga. Melihat orang kada puasa, lalu pandangannya adalah seperti memandang sampah masyarakat. Tidak ada sifat kasih sayang di dalam hatinya, maka ujar Nabi jauh lebih dekat kepada Allah. Orang yang di dalam hatinya masih besar harapan akan rahmat Allah ketimbang orang yang suka memutuskan harap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tentu kita perlu alasan. Orang yang berbuat maksiat secara zahir dia durhaka terhadap Allah, tapi secara batin dia tidak merampas wewenang Allah, dan dia tetap meyakini rahmat Allah itu jauh lebih luas dibandingkan sebesar apapun dosa nantinya lakukan. Ya, bisa jadi keadaan yang mendesaknya membuat demikian. Sebaliknya yang kedua, rajin beribadah secara zahir betul taat kepada Allah, tapi dalam hatinya dia telah mengudeta wewenang Allah, karena yang berhak untuk menghakimi itu adalah Allah. Tidak ada selain Allah yang berhak menghakimi, karena itu adalah bagian dari konsekuensi kita mentauhidkan Allah. Kita sebagai hamba, kita sebagai manusia, sebagaimana kajian kita yang telah lalu saat kita baca kitab Aqidah Al-Tahawiyah, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika melihat orang saleh, orang baik, hatinya seperti apa, dan bagaimana ketika melihat orang itu masih berbuat dosa. Pertama, tidak boleh menghakimi. Yang kedua, yang adanya di dalam hati itu berdoa dan berharap. Bila orang itu orang baik, didoakan mudah-mudahan istiqomah sampai menuntung, dan mudah-mudahan kita juga semoga mereka ditempatkan di dalam surga Allah bila melihat orang baik. Dan bila melihat orang yang sebaliknya, doakan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya. Rahmat Allah lebih luas. Allah Maha Kuasa membolak balik hatinya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dunia ini orang hidup seumur-umur jauhiannya jauhian ahli neraka, sampai antara dia dengan neraka itu hanya tersisa zero, tersisa satu hasta jadi jarak antara orang tersebut dengan neraka. Tapi manakala rahmat Allah telah mendahului, ternyata yang tinggal sedikit itu bertaubat kepada Allah. Lalu mulailah dia berniat untuk berbuat baik, tapi umur mendahului, maka masuk surga lagi. Sebaliknya menjadi seumur umur gawiannya gawian ahli surga, sampai antara dia dengan surga itu tinggal sehasta lagi. Tapi karena sudah terdahulu pilihannya masalah qadar, ini juga sudah kita pernah bahas di luar Ramadan tentang qadar. Ada qada, ada qadar. Qadar itu kan ketetapan Allah yang Allah putuskan berdasarkan pilihan manusia itu sendiri. Nah, Allah sudah mengetahui sejak azal apa yang akan dipilih oleh manusia itu.
seperti surga dan neraka. Itu sudah Allah tetapkan kita di seberapa. Dan Allah menetapkannya itu berdasarkan pilihan kita itu, dan sudah Allah ketahui sejak azal. Saat di dunia ini kita berada di dua persimpangan, jalan menuju surga sebelah sini, jalan menuju neraka di sebelah sini. Nah, mana yang kita pilih Allah sudah tahu sejak azal. Maka Allah tetapkanlah sejak azal mula. Sejak azal mula. Nah, ternyata orang yang tadi itu gawiannya seumur-umur, gawian ahli surga. Tapi Allah sudah tahu menjelang ajal ia memilih gawian ahli neraka. Maka Allah tetapkan atas pilihannya tersebut. Ternyata ditutup dengan su'ul khatimah. Siapa tahu nasib manusia? Apalagi soal hati orang. Di mata kita barangkali orang itu bermaksiat, padahal hatinya pun menjerit. Hati kecilnya pun juga berontak. Cuman keadaan yang membuatnya tidak berdaya. Dan kita ada pernah tahu hati orang tersebut yang ternyata hatinya selalu berharap rahmat Allah, pertolongan Allah mengeluarkannya dari kondisi seperti itu. Kita ada omong dan hati orang. Sementara kita karena merasa rajin beribadah, banyak kebaikan, lalu memandang orang tersebut seperti sampah masyarakat, memandangnya tidak layak dihargai, menilainya seperti sudah cocoknya ahli neraka, gawiannya tersebut. Maka sebenarnya para kawan Allah punya lagi lebih dekat orang tersebut dari kita ya. Ahli ibadah. Lalu apa caranya menjaga hati ini supaya saat kita melihat yang ada pas di mata kita ada tersalah. Apalagi kita umpama melihat gawian orang yang ada kawan kamu jadi kita jika orang ini mati ini sudah menyiasati dunia aja, mengalihi orang dia, orang-orang yang ini masih hidup, jangan mati jadi sudah. Ya Allah. Jakanya Allah cuma hendaki kada salah kita menginginkan mereka mati, tapi Allah masih memberikan mereka kesempatan. Makanya masih Allah beri hidup, Allah masih memberikan kesempatan. Tiba-tiba kita memutuskan jangan mati di bulan itu sudah. Itu belum kata tanpa kita sadari kita mengkudeta Allah tentang wewenangnya. Dialah yang paling berhak untuk menghakimi kapan seseorang itu meninggalkan dunia ini, kapan orang tersebut harus berkena batunya. Allah yang sudah menetapkan jalan kita. Bangkai supaya hati kita dikawal dijaga. Syukur kita sudah dimudahkan Allah bisa berbuat baik beribadah. Secara zahir maka kita jaga hati kita, jangan sampai sifat rahmat itu tidak ada di dalam Allah. Allah Maha. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ujar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan kana fil umamil madiyati yajtahidu fil ibadati wa yushaddidu ala nafsihi. Ujar Sayyidina Umar, di antara umat terdahulu ada seseorang kana yajtahidu fil ibadati, dia sangat bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Sangat bersungguh-sungguh beribadah, kada main-main. Wa yushaddidu ala nafsihi, bahkan dia begitu tegas mendisiplinkan nafsunya. Mendisiplinkan nafsunya. Summa mata. Faqala ya Rabbi ma li'indaka faqala na. Faqala ya Rabbi fa'ini ibadati wa ijtihadi
Wa qala innaka kunta tukallimun nasa min rahmati fid dunya fa ana ukallimuka al-yawma min rahmati. Lalu pada saat sampai ajalnya, orang tersebut pun meninggal dunia karena bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan mendisiplinkan nafsunya begitu sangat ketat. Meninggal, lalu ketika berjumpa dengan Allah, orang itu bertanya, "Ma li'indaka ya Rabb?" Ulun dapat apa yang engkau siapkan untukku ya Allah ya Tuhan, di masa hidup di dunia ini? Rajin beribadah, beramal soleh, mendisiplinkan nafsunya. Ma li'indaka ya Rabb, apa yang siapkan untukku ya Allah? Ternyata jawaban yang mengejutkan, an-nar jawab. Biasanya neraka sudah siapa? Biasanya neraka. Orang tersebut kemudian berkata, "Fa'ina ibadati wa ijtihadi." Seumur hidup dulu bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Bahkan ulun keras terhadap nafsu ulun. Kemana semua itu ya Allah? Lalu dijawab, innaka kunta tukallimun nasa fid dunya min rahmati. Itu sebab karena engkau saat hidup di dunia seakan-akan engkau berhak menghakimi manusia, seakan-akan mereka itu karena dosanya tidak punya kesempatan lagi untuk mendapatkan rahmat. Engkau putuskan orang lain di dunia, seakan-akan mereka sudah tidak berhak lagi mendapatkan kasih sayang. Maka hari ini aku putuskan engkau dari kasih sayang. Maka kita masuk surga dengan rahmat Allah. Kalau kita ingin masuk surga dengan rahmat Allah, maka hiduplah hidup ini penuh dengan sifat rahmat, kasih sayang. Man lam yarham la yurham. Siapa yang di hatinya tidak ada sifat rahmat, maka dia pun tidak pantas mendapatkan rahmat dari Allah. Lalu nanti apa saja caranya melihat orang kemudian bahasa namanya itu membalas dengan sembahyang ada, puasa ada. Lalu kita melihat nanti apa? Maka pandang. Kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu, pandang mereka itu seperti saudara kita yang sedang jatuh sakit. Atau kalau Nabi SAW selalu mengumpamakan sifat rahmat itu tentang sikap seorang ibu terhadap anaknya, induk terhadap anaknya. Jadi jangan melihat gawiannya, tapi pandang mereka saudara kita yang sedang jatuh sakit. Maka bila sudah kita memandangnya saudara kita yang lagi sakit, mun ada kawan mengobati, ada hakul keluar duit membawa ke rumah sakit, didoakan sembuh barang. Jangannya ulang kali mudah-mudahan asmati, jangan. Allahnya masih memberikan kesempatan hidup, karena Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. Tiba-tiba kita yang menghakimi kurang lebih itu pada pantas hidup di dunia ini menjauhi terbaiknya terus. Allahnya masih memberikan kesempatan. Jangan kita mengkudeta mendahului keputusan Tuhan.
Jadi orang yang bermaksiat tapi hatinya besar, mengandung sifat rahmat dan kasih sayang. Dibandingkan dengan orang yang secara zahir lagi beribadah, tapi hatinya sudah begitu kejam, menghakimi saudaranya sendiri. Padahal menghakimi itu adalah wewenang Allah semata. Di lafaznya, makanya dikhawatirkan tidak sekedar mensekutukan Allah, tapi mendahului Tuhan. Dia lebih parah lagi. Kita belajar tauhid itu kan apa milik Allah, serahkan hanya kepada Allah. Jangan diserahkan kepada selain Allah, apalagi diambil kesenangan. Itulah hakikat pada belajar tauhid. Serahkan apa yang menjadi milik Allah semata-mata kepada Allah, dan fokus kepada tugas kita sebagai hamba dan kita abaikan. Sempurna sudah la ilaha illallah. Nama ampun Allah jangan diambil. Apakah diambil kemudian diserahkan ke pihak lain atau diambil sendiri seorang? Dan mana itu mutlak tunggal ampun Allah, serahkan hanya semata-mata kepada Allah. Sedangkan kita sebagai hamba fokuslah dengan tugas kita sebagai hamba. Termasuk yang menjadi hak Allah adalah menghakimi. Coba bayangkan, ada seorang ibu atau orang tua berusaha menambahi anaknya menjadi, sekalipun ujar dokter yang umpama kecil harapan, di mana pandangan orang bisa menambahi baik dengan medis maupun alternatif. Kesana kemari membawa anak tersebut, tiba-tiba kita parahi mudahan lekas mati. Nah, apa kira-kira? Mudahan anak ini lekas mati. Terus saya diobati lagi ngalihi dia. Terus saya lagi diobati mengalihi, biar dia sudah mati. Kira-kira bakal lagi kira-kira lawan-lawan tersebut. Allah masih memberikan kesempatan hidup, dan Allah masih memberikan kesempatan waktu. Tiba-tiba kita mendahului kurang lagi dulu, baru saya hidup jadi ini sampah masalah. Padahal Allah lebih sayang terhadap hamba-Nya. Makanya pada materi sebelumnya kan, ya Adam istahyi minni 'inda ma'siyati astahyi minka yawmal 'abdil akbari fala tu'aqqib. Ya Adam atub ilayya mukrimka karamatal anbiya. Ujar Allah, wahai manusia, hadirkanlah safaku di hatimu ketika engkau bermaksiat kepadaku, maka aku kelak pada hari kiamat malu menyiksa. Ya Adam, wahai manusia, tub ilahi, bertaubatlah kepadaku, kerana karamatul anbiya, aku muliakan kamu layak yang memuliakan para nabi. Kalau kita pahami lebih halus, Allah sekalipun melihat hamba-Nya melakukan larangannya, tapi Allah tetap memberikan solusi jalan keluar. Umpamanya si anak musim kaliangan ke-7 menyesal kaliangan. Orang kalau sudah menyesal kaliangan, kita berdatang lagi menghayal pada sahabat para pepancing. Padahal kaliangan ini hancur. Nak jangan padang sahabat bukanlah jangan saja paku. Kalau bila ada pepancing di situ, kalau bila ada duit jangan nakai menjadi kita. Tapi dengan kekalahan dia melihat dia melakukan itu kayak apa lagi. Lalu yang kita larang dilanggarnya, yang kita jangan bahaya di situ, diranjangnya. Berarti itu melawan kalau kita pas bujuran aja jadi pepancing. Sekarang dia telah melanggar larangan kita. Sifat kasih sayang kita tetap mendorong kita untuk mengobati batisnya. Kalau kan hapus di sini masalah tambahin lagi juga ada mengobati, terus di sini masalah kan dia begitu kita. Tata baik aku membawa ke puskesmas, membawa ke dokter. Padahal salah ibunya karena masih doa kita, tapi kan ada sifat kasih sayang.
tetap kita obati manusia jenaka itu, apalagi Allah mengujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat luas. Lalu digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memiliki 100 potong rahmat. Dari 100 potong rahmat itu Allah turunkan satu ke dunia ini, 99 Allah simpan. Dan dengan satu itulah bahkan seekor binatang buas pun tidak akan menyakiti anaknya. Manusia saling berkasih sayang satu sama lain. Jin juga demikian. Hanya sepotong dari 100 itu yang Allah keluarkan di dunia ini. Dan bila kelak pada hari kiamat, nama Allah simpan 99 digabungkan, disempurnakan dengan satu yang diturunkan ke dunia, dengan 100 rahmat itulah Allah akan merahmati hamba-hambanya. Namanya apa kita anak orang tadi kita sudah masih berusaha mau bagi ke sana kemari, tiba-tiba kita dekati, lalu kemudian kita disiki berusaha lagi dia mengobati, dia mati, mengalami dia pun ada yang mengobati. Jangan apa-apa dia mengobati. Allah masih memberikan kesempatan itu, karena Allah masih memberikan kesempatan orang tersebut untuk bertaubat, berharap rahmatnya. Tiba-tiba kita menghakiminya dengan hati dan pikiran kita, apalagi dengan mulut kita. Usah lagi orang itu hidup mudahan lekas mati. Makanya bila ditanya apa hukumnya mendoakan orang mati, haram. Tapi jangan salah paham ya. Apa Tuhan nama awal kira-kira proses mendoakan orang mati dia tidak boleh. Maksud tidak boleh itu mudahan mati itu tidak boleh. Tapi kalau mendoakan rahmat Allah untuk mereka yang sudah meninggal dunia, itu disuruh. Jangan salah paham ya. Mengalami juga gurunya hukumnya mendoakan orang mati haram di sini. Itu sama dengan ustaznya. Apa hukumnya berokok di mata ulama? Ada boleh dicak kata sini. Nah jadi dalam setiap apapun tindakan kita hadirkan selalu sifat rahmat malas. Dia turun berjualan, melihat ada calon pembeli datang harga. Bila ada sifat rahmat dalam hati dia turun, dia mengenai. Karena dia pun berharap ketika dia berada pada posisi yang sama, dia berharap ada hendaknya dikanai. Kamar tadi dan kita akan menuai perilaku dan sikap yang juga pernah kita lakukan. Suatu saat kita akan seperti itu. Jangan berapa hari sebelum mengimpi kurang kipik dulu daging solang apa rasanya sakit lah dan juga kurang. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kisah Sayyidina Umar, orang yang ahli beribadah, rajin taat kepada Allah, tapi dia suka menghakimi orang, mendahului Allah, memutuskan rahmat Allah dari mereka, maka tidak ada nilai daripada ibadahnya. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-fajir ar-rajih rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala min al-'abidil muqammid. Orang itu berdosa tapi hatinya berharap rahmat Allah, dibandingkan orang itu rajin beribadah tapi hatinya sepertinya iya sudah tanpa-ianya, memandang orang lain yang pada sepertinya tidak pantas dihormati, tidak pantas dihargai, ada perlu didoakan. Maka lebih dekat orang yang hatinya jadi masih besar rahmatnya terhadap, masih besar harapnya terhadap rahmat. Jadi menurut garis bawahi, hendak mendapatkan rahmat Allah, maka di setiap apapun sikap kita, tindakan kita, keputusan kita, maka selalu hadirkan di situ sifat kasih sayang.
Apalagi kalau umpama di tangan kita masih kurang banyak, termasuknya ramah, jangan terlalu luas, kasihanlah. Makanya ulun ini yang dapat ulun sampaikan berawas-awas, kasihan dia. Lebih kasihan lagi ulun, karena dia masih kamu sata-sata. Ulun sampai berpikir bebannya sama-sama kita menyayangi ar-Rahman yang ampun. Ibarat bahasa kita tenggang rasa. Nah ini yang dapat ulun sampaikan. Jadi bila kita melihat yang ulun berbina ada barang, maka pandang dengan sifat kasih sayang dan kayak pacarannya, pandang orang tersebut seperti saudara kita lagi sakit. Mun sudah